Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Laude Ruslan Kudus, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bumbana. Hari ini saya akan coba mempresentasikan lewat PowerPoint saya hari ini di sini mengenai aksi nyata saya, yaitu di modul 333 program yang berdampak pada murid. Aksi nyata saya yang saya bawakan di sini yaitu tentang GLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Terima kasih. Sebelumnya saya di sini mengambil gerakan literasi sekolah ini karena ini menyangkut tentang budaya membaca siswa yang ada di sekolah saya. Latar belakang yang saya ambil di program ini yaitu saya ambil program ini saya sengaja karena sering terjadinya kasus yang terjadinya di masyarakat, yaitu sering terjadinya kekeliruan menggapai suatu informasi akibat rendahnya literasi membaca. Bahkan tidak sedikit yang berakibatnya pada terjadinya perselisihan akibat malasnya kita dalam mencari atau informasi yang secara lengkap. Akibat malas membaca ini sering terjadinya hoax yang hanya berdasarkan judul tanpa mengklik baitnya, tanpa membaca isi dari berita secara keseluruhan. Ini terjadi karena kurangnya literasi membaca. Kemudian adanya juga karena kurangnya membaca ini, biasa hanya mendapatkan pesan dari WhatsApp, kita hanya meneruskan saja tanpa membaca lebih detailnya, sumbernya dari mana, asalnya dari mana, maka itulah yang menyebabkan terjadinya hoax karena sering terjadinya krim. Makanya saya sengaja ambil program ini supaya kita terbiasa dengan yang namanya membaca secara detail terlebih dahulu. Latar belakang program masih akibat rendahnya literasi ini juga sering terjadi di sekolah. Contohnya pada saat masa pandemi yang terjadi, pembelajaran yang pernah terjadi yaitu sering secara daring atau online, dan penyampaian pengumuman informasi pun biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang pada saat itu waktu pandemi ya terjadinya pembelajaran lewat daring, yang sampai sekarang saat ini juga bisa juga masih terjadi di sekolah, yaitu yang adanya pembelajaran lewat daring kalau ada pun siswa yang tidak sempat masuk di sekolah. Jadi kami sempat juga mengirimkan lewat WhatsApp group. Jadi saya pernah di sini yang saya alami yaitu yang tentang membagi materi lewat PDF ini, dan saya kirim lewat WA group. Tidak lama dibalas oleh siswa tugas apa yang akan dikerjakan dan di mana halaman berapa soalnya. Padahal file PDF yang saya kirim sudah lengkap materi dan soalnya di halaman bagian bawah atau slide berikutnya. Sehingga di sini menunjukkan kurangnya literasi siswa atau malasnya membaca materi secara keseluruhan. Sehingga inilah keadaan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu bagaimana upaya meningkatkan literasi membaca murid yang dijamin sekarang, di zaman sekarang. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Program yang mampu meningkatkan literasi dan budaya membaca. Jadi sini salah satu upaya yang saya akan lakukan yaitu upaya literasi membaca, penyajian bacaan atau media untuk mengajak murid membaca akan jadi lebih menarik dan mampu memotivasi murid pada literasi membaca ini. Diwujudkan melalui sebuah program GLS yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Jadi tujuan program di sini yaitu gerakan literasi yang mana fokus literasi dalam program ini adalah literasi membaca yang bertujuan untuk memudayakan gemar membaca pada murid SDN 08 Kasih Putih. Dengan kegiatan GLS ini diharapkan murid menjadi semangat dalam mencari suatu informasi melalui kegiatan membaca. Adapun dampak yang diinginkan dari program ini yaitu untuk mempersiapkan asesmen berbasis komputer yang salah satunya fokus utamanya adalah literasi membaca, dan proses ini berbasis komputer digital. Jadi sebagai yang kedua, sebagai upaya juga mendukung gerakan literasi nasional yang sekarang lagi gencar-gencarnya, di mana-mana ada kegiatan pelatihan yaitu yang berkaitan dengan literasi. Kemudian apakah program ini aman? Jadi saya sudah di sini mengecek dari risiko manajemennya, kemungkinan risiko yang terjadi. Yang pertama yaitu ada beberapa murid yang tidak memiliki sumber, sedang. Kemudian strategi pengendaliannya yaitu menghimbau murid mengunjungi perpustakaan sekolah, memberikan sumber-sumber bacaan online. Yang kedua, program yang dilakukan berbenturan dengan kegiatan sekolah, sedang berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan program agar tidak mengganggu dengan jadwal sekolah. Yang ketiga, membaca hal yang sudah dilarang mengandung sarah pornografi,
hal lain yang dilarang, sedang ditekankan dan dihimbau berkali-kali untuk tidak mengambil sumber bacaan yang mengandung unsur sara. Kemudian di tahapan-tahapan program terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring dan evaluasi program. Berikutnya perencanaan program. Yang pertama sini ada koordinasi dengan kepala sekolah. Saya kira sudah di sini tampilannya. Ini yang sebelum saya melakukan kegiatan, jadi ada koordinasi bersama pimpinan. Yang kedua penyampaian program dengan rekan guru dan pembentukan panitia program. Inilah yang bersama Dewan Guru kita membentuk panitia kegiatan supaya bagaimana program ini berjalan dengan baik dan mulus. Berikutnya pelaksanaan program dimulai dari tanggal 3 Juni 2023. Kegiatan pertama yaitu 1 minggu 1 bacaan, yang dalam 1 minggu sekali murid diminta untuk membaca bacaan atau informasi yang sesuai minat mereka. Yang kedua yaitu diskusi literasi. Ini ya, berdiskusi bersama siswa yang mengunjung perpustakaan. Di dalam antara guru dan murid yang membahas perkembangan literasi murid, baik itu membahas bacaan mereka ataupun kendala yang dihadapi. Kebetulan ini antara diskusi saya bersama siswa yang melakukan kunjungan ke perpustakaan. Berikutnya monitoring dan evaluasi program. Pertanyaan kunci evaluasi program: sejauh mana program GLS mampu mencapai hasil yang diinginkan? Murid memiliki literasi dan budaya membaca yang baik. Yang kedua, seberapa banyak hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program? Di sini saya sudah memetakan juga, saya sudah buat dalam tabelnya monitoring evaluasi program. Yang pertama, fokus monitoring hasil pada murid terkait kegiatan 1 minggu 1 bacaan, pertimbangan pemilihannya untuk mengetahui aktivitas membaca murid dan kemampuan murid dalam menggali informasi suatu bacaan. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana data hasil 1 minggu 1 bacaan dalam minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Yang kedua, hasil diskusi literasi. Di sini untuk menguji dan mencocokkan aktivitas murid, sejauh mana kesesuaian dan keterangan langsung murid yang di pertanyaan utamanya. Yang ketiga, tanggapan fokus monitoringnya yaitu tanggapan murid terhadap pelaksanaan program, kemudian pertimbangan pemilihannya untuk mengetahui tanggapan murid terhadap program yang dilaksanakan. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana tanggapan murid terhadap pelaksanaan program. Oke, nah kita lanjut lagi di metode penggalian datanya itu bagaimana dari hasil 1 minggu 1 bacaan di minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Sumber informasinya murid guru, metodenya wawancara, kapan atau bagaimana program, sekali dalam seminggu. Bagaimana tanggapan murid terkait pelaksanaan program, sumber informasinya murid, metodenya wawancara, kapan atau bagaimana program, yaitu di akhir program. Berikutnya monitoring wawancara atau guru dan murid. Di sini ya, kita monitoringnya antara bersama guru. Yang kedua, monitoringnya bersama siswa. Di sini kita monitoring bagaimana tanggapan selama ini siswa selama kegiatan program yang berjalan ini. Dan begitu juga bersama rekan guru. Berikutnya, evaluasi program. Evaluasi program sini saya sudah coba buat formatnya. Evaluasi program yang pertama nama kegiatannya itu 1 minggu 1 bacaan, yang kedua diskusi literasi. Ukuran keberhasilan di sini murid memiliki sumber bacaan dan membaca minimal 1 buku dalam 1 minggu serta mampu menceritakan isi bacaan yang habis dibaca. Jadwalnya 1 minggu sekali, alhamdulillah terlaksana. Kemudian di sini deskripsinya murid mampu menyampaikan isi bacaan dari buku yang dibaca dengan baik. Kemudian di diskusi literasinya yang kedua yaitu murid mampu menceritakan, ukuran keberhasilannya sini yaitu menceritakan pengalaman dan bacaan tertentu secara langsung melalui tatap muka atau diskusi serta menceritakan kendala yang dihadapi. Jadwalnya 1 minggu sekali, kemudian di deskripsinya sini yaitu terlaksana, kemudian murid menceritakan bacaan secara langsung dan terkendala. Evaluasi hambatan program, yang pertama yaitu apa saja hambatan pelaksanaan program diceritakan secara detail, hambatan yang terjadi dan di bagian kegiatan mana hambatan tersebut terjadi. Oke, kita langsung di berikutnya, di dampak program pada murid. Sini dampak program pada murid, yang pertama murid menjadi gemar membaca, yang kedua literasi membaca murid meningkat, murid menjadi siap mengikuti asesmen, yang keempat membaca menambah wawasan murid. Berikutnya refleksi program. Perasaan saat melakukan perencanaan, perasaan saat melakukan aksi, yang ketiga pembelajaran yang diperoleh, yang keempat perencanaan perbaikan ke depannya. Ya, jadi kita bahas satu persatu. Pertama di sini di perasaan saat melakukan perencanaan. Tentunya perasaan saya di sini saat melakukan perencanaan sangat antusias karena saya memang berkeinginan melakukan program terkait literasi
mengingat sering terjadinya peristiwa yang menunjukkan rendahnya minat membaca di sekolah. Di mana-mana gencar ya, karena sering tersebarnya berita-berita hoax. Jadi mulai dari merencanakan program GLS ini, saya sangat bersemangat. Kepala sekolah bersama rekan sejawat sangat mendukung program ini yang sangat begitu luar biasa, dan saya sangat berterima kasih atas dukungan ini. Kemudian perasaan saat melakukan aksi. Perasaan saya biasa saja karena sudah terbiasa mengajak siswa melakukan kegiatan membaca dan literasi, hanya belum terstruktur. Kemudian sehingga banyak siswa melakukan respon baik, membaca buku cerita, membaca buku pelajaran yang sangat bersemangat sekali ini menunjukkan tujuan program dapat berjalan dengan baik, meningkatkan budaya literasi dan membaca murid. Berikutnya di pembelajaran yang diperoleh, yaitu murid menjadi bersemangat untuk dengan program ini dan akan menjadi pembiasaan murid dalam berliterasi, utamanya membaca dan bisa menceritakan kembali hasil bacaannya, sehingga tercipta murid yang gemar membaca dan bercerita di perpustakaan. Akan selalu ada siswa yang beraktivitas dan tidak ada lagi perpustakaan yang kosong atau sepi karena kurang hobinya siswa membaca. Jadi ini tergantung pembiasaan. Makanya dengan program GELIS ini, gerakan literasi sekolah, yang kegiatannya 1 minggu 1 bacaan, insya Allah membangkitkan minat siswa yang begitu antusias untuk membaca. Kemudian di rencana perbaikan ke depannya ada di sini gambar, yaitu stop hoax no kopas. Ini yang sering terjadi. Biasa kita ada berita, kita meneruskannya. Jadi sebelum kita meneruskan berita itu, kita gali dulu, kita baca dulu baik-baik sumbernya dari mana. Apakah benar atau tidak ini berita tersebut. Kemudian bersama guru dan kepala sekolah akan terus memantau siswa dan meminta murid untuk tidak selalu lagi mengosongkan perpustakaan setiap hari. Tidak ada lagi perpustakaan yang kosong. Setiap kelas akan mendapatkan giliran ke depannya untuk masuk kunjungan membaca di perpustakaan guna mendukung keberlanjutan program ini, sehingga tidak ada lagi siswa yang buta akan literasi. Informasi-informasi yang masuk akan disaring lebih baik dan tidak menyebarkan berita hoax karena tidak telitinya membaca secara detail. Ya, disinilah yang sering terjadi selama ini. Dengan semoga dengan kedepannya program literasi ini kita akan membiasakan murid sebelum informasi yang baca, yang masuk di WhatsApp, di grup, surat, kita baca dulu secara detail, secara teliti dari mana sumber informasinya, lalu kita meneruskannya. Kemudian di akhir sini saya ada kata sedikit, membaca merupakan aktivitas yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan terus menggerakkan. Thank you.